Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibni Abdillah. La haula wala quwata illa billah. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun di antara kita yang tidak lepas dari ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana agar hati kita berlapang dada menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ridho atas apa yang Allah takdirkan dalam kehidupan kita. Karena ketika kita ridho atas apa yang Allah takdirkan kepada kita, maka hidup kita akan terasa nyaman, tenang, damai, batin terasa lega, batin tidak mengeluh, tidak berkeluh kesah. Itulah yang disampaikan oleh Ki Haji Abdullah Gimas Triar, bahwa pertanda seseorang itu mendapatkan ridhonya Allah, dia ridho atas apa takdir yang Allah titipkan kepadanya. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, agar hidup kita berlapang dada atas semua ketetapan yang Allah berikan kepada kita, agar hati kita tidak mudah patah dan menyerah, agar hati kita berlapang atas apa saja yang terjadi dalam kehidupan kita, maka minimal setidaknya ada 5 kesadaran yang harus kita miliki. Yang pertama, sadarilah teman-teman semua bahwa semua terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Quran surah At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi ini karena kebetulan. Semua atas illa biiznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Daun yang jatuh, ikan yang berenang, debu yang berterbangan di jalanan, semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sangat mudah kalau ingin menjadikan sesuatu. Inna amruhu iza arada say'an ayyakula lahu kun fayakun. Oleh sebab itu, lapangkan dada, bersihkan hati dan jiwa kita, ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kesadaran apa yang harus kita miliki agar hati kita berlapang dada menerima apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Yakinlah teman-teman sekalian bahwa semuanya baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa asya an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asya an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang menurut kita baik, tapi itu belum tentu baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh jadi apa yang menurut kita tidak baik, kita benci, kita tidak suka dengan satu hal, dengan sesuatu, tapi boleh jadi teman-teman sekalian itu baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui masa depan. Allah mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan Allah yang Maha tahu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah mengetahui segala sesuatu perkara yang terbaik untuk kita. Karena Allah yang menciptakan kita. Allah yang mengatur rezeki kita. Allah yang memberikan kehidupan kepada kita. Dialah yang Maha tahu apa yang terbaik untuk kita. Yang ketiga, kesadaran agar hati kita berlapang dada atas apa saja yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka yang ketiga adalah semua sudah terukur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan perkara rizki pun, sahabatku sekalian, Allah telah ukur rizki kita dan Allah telah akar. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Allah menjanjikan rizki untuk makhluknya di langit. Janji Allah pasti Allah berikan. Rizki kita sudah dijamin Allah, teman-teman sekalian. Yang belum dijamin adalah surga kita. Maka jangan resah, jangan gelisah, jangan galau, jangan bingung, jangan jangan takut, jangan khawatir perkara rizki. Allah telah atur rizki kita. Tidak ada satu makhluk pun yang melata di bumi ini. Allah telah atur rizkinya, Allah telah jamin. Yang keempat, kesadaran yang harus kita miliki agar hati kita berlapang dada atas apa saja yang terjadi
dalam kehidupan kita. Sadarilah bahwa semua kepahitan hidup, kesusahan kita, kesedihan hidup kita, kepayahan dalam kehidupan kita, semuanya hanyalah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Sebagaimana Nabi Yunus alaihissalam meminta kepada Allah sebagai pengakuan kepada Allah, kalimat yang begitu indah, kalimat yang sangat saya sukai, kalimat yang sangat saya cintai. Begitu mesra Nabi Yunus alaihissalam menyampaikan satu pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka kuntu inni minaz zalimin. Maka teman-teman sekalian, yuk mari kita berprasangka baik atas apa saja yang terjadi dalam kehidupan kita, sehingga setiap kesedihan, kepahitan, kesusahan, kepayahan hidup kita menjadi penggugur dosa-dosa kita. Yang kelima, kesadaran apa yang harus kita miliki agar hati kita berlapang dada atas apa saja yang terjadi dalam kehidupan kita. Sadarilah teman-teman semua bahwa apa saja kesulitan kita, kepayahan kita, ujian cobaan kita yang datang kepada kita, semuanya bisa ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana cara kita menjemput pertolongan Allah itu. Apakah kita berdiam diri, duduk santai, mager, menjadi kelompok golongan orang yang rebahan, tidak mau berikhtiar, berusaha mengejar, menjemput pertolongan Allah, sebagaimana seekor burung menjemput rizki Allah, bertawakal kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Atau kita mau menjadi bagian orang-orang yang mau menjemput pertolongan Allah. Namun yang menjadi pertanyaannya, teman-teman sekalian, di mana letak pertolongan Allah kalau bukan di dalam sujud kita? Pertolongan Allah itu, teman-teman sekalian, amat sangat dekat, hanya berjarak antara kening dan sajadah kita. Ala inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu amat sangat dekat. Namun terkadang kita yang mengabaikannya. Namun terkadang kita tidak menyadarinya. Padahal kita tahu, kita paham bahwa salat yang Allah perintahkan itu menuju kepada titik kebahagiaan hidup kita. Bahwa salat yang Allah perintahkan kepada kita itu adalah jalan jalur untuk mendapatkan kesuksesan dan ketenangan dalam hidup. Allah katakan dalam seorang muadzin, Allah sampaikan di lidah seorang muadzin, hayya 'alas shalah. Mari hambaku tegakkan salat. Lalu kemudian kita bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau perintahkan aku salat? Allah jawab, hayya 'alal falah, agar kalian hidup bahagia, agar kalian mendapatkan kemenangan. Hayya 'alal falah. Maka teman-teman sekalian, yuk mari kita miliki 5 kesadaran ini. Semoga hidup kita diterima Allah Subhanahu wa taala, diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan 5 kesadaran ini hati kita semakin lapang, hati kita semakin ridho atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita.